Baik, kita kembali kepada materi terakhir pada sesi ini, yaitu audit. Audit merupakan proses verifikasi dokumen, ya, yang mana project document and record are compared with the organization standard. Jadi di dalam audit ini organisasi itu sudah membuat standar atau SOP bahwa dalam pengembangan software itu harus mengikuti standar A, B, C, D, E, dan E. Selanjutnya dilakukan komparasi antara dokumen dan record dari produk atau artefak apakah sesuai dengan standar. Nah, generally secara umum proses audit ini sangat singkat secara durasi. Ya, mungkin sekitar 1 atau 2 jam ya, yang dilakukan oleh seorang auditor. Nah, audit are conducted for the purpose of uncovering non-conformance, ya. Jadi dilaksanakan pada kebutuhan uncovering non-conformance if any in a project, apabila dibutuhkan, ya, ini dilakukan audit. Nah, yang perlu diketahui di dalam audit itu ada 2 aktor. Yang pertama disebut sebagai auditor, yang kedua disebut sebagai auditee. Auditor ini adalah orang yang melakukan audit. Misalkan saya memeriksa si A, maka saya disebut sebagai auditor. Kemudian auditee, orang yang akan diperiksa proyeknya. Misalkan saya membuat sebuah aplikasi, kemudian datang customer atau datang tim dari perusahaan untuk memeriksa bahwa apa yang saya kembangkan ini sesuai dengan standar yang ada di perusahaan. Nah, auditor, dia harus melakukan training spesial, ya, supaya menjadi seorang auditor. Nah, jadi tidak sembarangan orang menjadi auditor, dia harus mengikuti beberapa training. Auditor who conduct audit with an organization must receive internal audit training. Jadi sebelum dia menjadi auditor, dia harus mengikuti pelatihan untuk menjadi internal audit. Ya, perlu diketahui di dalam audit itu ada internal audit, ada external audit. Maksudnya apa? Internal audit dilakukan oleh orang di dalam perusahaan, sedangkan external audit dilakukan oleh orang di luar perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi. Nah, ini ada 2 aktor, auditor dan auditee. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, di dalam audit juga ada sebuah dokumen, ada template yang harus diisi oleh auditor untuk memastikan bahwa apa yang dia periksa itu sesuai dengan SOP yang tersedia di dalam perusahaan. Nah, tahapannya misalkan kita memulai auditor prepare for the audit, ya. Auditor memastikan bahwa dia sudah siap untuk melakukan audit. Auditee juga mempersiapkan apa saja yang akan diaudit. Selanjutnya terjadilah audit. Di sini auditor akan melihat melakukan konfirmasi terhadap laporan-laporan yang sudah dibuat oleh auditee. Apabila ada yang tidak sesuai, maka auditee mengambil action. Kalau tidak ada, maka audit report placed in the project record, ya, selesai. Tapi kalau ada, maka auditee take the action, auditor verify action, ya, auditor memverifikasi aksi yang diambil oleh auditee tadi apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai, maka dilanjutkan kepada audit report. Kemudian audit ditutup. Nah, ada dua audit. Ada yang pertama conformance audit, yang kedua investigate audit. Pada conformance audit fokus on the efficiency of implementation of organizational process. Ya, di sini lakukan seberapa efisien implementasi di dalam sebuah perusahaan untuk mengeksekusi proyek. Ya, kalau di investigate audit, dia fokus untuk mendapatkan kesalahan, ya, mendapatkan kasus atau mendapatkan kesalahan daripada pekerjaan proyek tersebut yang mengakibatkan kegagalan daripada proyek. Kemudian kalau conformance audit tadi compare dan contrast the project document with the organization process, ya, melakukan perbandingan antara dokumen project dan dokumen SOP. Nah, sedangkan di investigate audit
project execution dokumen dari project tadi itu secara hati-hati diperiksa, verify, in-depth interview, dilakukan interview mendalam, baik terhadap personal atau terhadap output. Dia akan melihat apakah ada kecacatan atau ada kesalahan yang mengakibatkan project itu harus diperbaiki. Nah, ini dua perbedaan. Nah, yang banyak dilakukan oleh internal audit adalah conformance audit. Sedangkan eksternal dari, misalkan kalau dalam pemerintahan itu ada inspektorat. Nah, inspektorat biasanya dia akan melakukan investigate audit. Nah, kemudian ada audit vertikal, juga audit horizontal. Vertical audit, conformance audit conducted across the organization. Nah, memastikan project yang dipilih itu dilakukan audit secara vertikal. Sedangkan horizontal, dia lebih fokus pada satu aspek. Misalkan dia pilih nih configuration management audit, langsung dia pilih satu aspek saja. Sedangkan vertikal dia akan melihat secara keseluruhan. Kemudian ada periodik dan fase. Kalau periodik, audit yang diselenggarakan secara kalender durasi, misalkan sebulan sekali. Nah, sedangkan fase audit dia berdasarkan project event. Misalkan ada satu project yang mana project tersebut dibagi ke dalam 3 fase, maka setiap selesai satu fase akan dilakukan audit. Nah, ini perbedaan periodik dan fase. Oke, sama dokumennya juga mirip-mirip, di mana di situ kita harus menulis tipikal auditnya apa, kapan dilaksanakan, kemudian apa saja yang diaudit. Nah, yang nggak sesuai dengan dokumen standarnya pada nomor berapa, nah ini dilakukan dokumen yang harus tersedia. Nah, pada fase audit ini dilakukan setelah melewati fase-fase berikut ini. Misalkan di dalam satu project ada project inisiasi. Nah, setelah project inisiasi lakukan audit. Kemudian ada software requirement analysis. Ya, setelah inisiasi, customer memberikan dokumen requirement specification, kemudian lakukan software requirement analysis, lakukan audit. Kemudian software design, setelah selesai software design lakukan audit. Kemudian masuk ke software construction, di mana lakukan pengkodingan, ya, dilakukan pengkodean. Nah, di sini lakukan audit. Kemudian sistem testing, setelah lakukan pengkodean disesuaikan dengan software design, di testing, setelah testing dilakukan audit. Kemudian ada project closure, ya, setelah selesai semuanya project ditutup juga akan dilakukan audit. Ini pada fase audit. Baik, selanjutnya sistem testing audit. Sistem ini ketika software tersebut telah selesai dan digabungkan dengan sistem yang berjalan, maka di sini akan dilakukan audit. Ya, audit is conducted after the system testing is complete. Nah, setelah sistem testing selesai dan dia akan berjalan, ini akan dilakukan audit. Nah, di sini mungkin akan di-skip beberapa aktivitas kecil yang tidak terlalu signifikan daripada komponen testing. Ya. Kemudian auditor akan memastikan that the system testing was successful complete and all defect uncovered was satisfactory resolved. In conformance, ya, akhirnya kita ingin memastikan bahwa sistem itu nanti ketika di delivery itu membuat customer acceptance. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, jangan sampai ketika kita delivery ke customer ternyata akan kembali lagi ke warehouse sehingga akan lakukan perbaikan. Nah, sistem testing ini tahapan terakhir yang diharapkan bisa membuat customer itu happy dari apa yang kita kerjakan. Selanjutnya project itu akan ditutup. Nah, sebelum ditutup juga akan dilakukan audit. Nah, just before a project is formally closed, dia akan lakukan audit, namanya project closure audit. Ya, ini untuk memastikan bahwa semua dokumen,
handovernya berjalan dengan benar sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Nah, selesai proses ini maka proyek itu akan ditutup, kemudian tim dari proyek itu akan dibubarkan. Nah, demikian materi daripada investigasi suatu software pada hari ini, yang mana kita memiliki 3 tahapan: walkthrough, kemudian inspection, dan audit. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.